kebetulan saya di Dusun Karangsari atau di Desa Wodgali itu menjadi ketua KPPS dan mungkin salah satu ketua KPPS abadi. Nah, kalau Jabir Pemilih kan mungkin belum tahu semuanya nih, apa sih sebenarnya yang menjadikan Dusun Karangsari ini menjadi salah satu lokasi yang sulit? Istilahnya kalau bahasa Tegal kan, bakalan kok mampu apa orang, kok pasrah maning kan seperti itu. Yeah. Pengalaman yang paling bahagia yang jelas H-1 sebelum pencoblosan, karena di situ kan biasanya honor kita turun, Bu. Kadang bikin saya gerantes kan di situ lah. Kapan istilahnya dari KPU atau mungkin pemerintah memikirkan kita gitu kan, dalam artian kalau dari pemerintah mungkin bisa memikirkan akses jalannya. Ya mungkin kalau binatang buas mungkin masih, cuma kan karena kita juga berpikirnya ini tanggung jawab kita, kalau tidak kita yang mengantarkan mau siapa lagi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, Jabir Pemilih dimanapun berada, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini kembali hadir podcast KPU Kabupaten Tegal menemani Jabir Pemilih semua bersama saya Dian Anika Sari, anggota KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Jabir Pemilih, kesuksesan pemilu dan pilkada 2024 tak lepas dari peran teman-teman ad hoc KPU di berbagai tingkatan, dari PPK, PPS, Pantarlih, sampai dengan KPPS. Mereka adalah garda terdepan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang memastikan setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memilih. Dan pada kesempatan episode ke-21 ini, kita akan langsung mendengarkan cerita dan juga pembelajaran dari lapangan dari salah satu teman ad hoc kita yang ada di lokasi sulit di salah satu Kabupaten Tegal, yaitu dari Dusun Karangsari, Desa Wodgali, Kecamatan Jatinegara. Dan langsung saja kita akan sapa tamu podcast kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Tegal ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Bu. Ya, cuaca aman Pak? Aman, hari ini Karangsari aman, tidak hujan, Tidak jadi hujan, bisa ya? memenuhi panggilan KPU. Oke ya, jadi Jabir Pemilih, kemarin itu kita sempat komunikasi ya, terus Pak Andi ini menyampaikan semoga malam nanti tidak hujan seperti itu ya. Amin. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung dan Pak Andi bisa hadir di podcast KPU Kabupaten Tegal. Di Pak Andi, sebelum kita ngobrol ya terkait dengan cerita dan pengalaman Pak Andi ini sebagai KPPS ya di Dusun Karangsari, Desa Wodgali, Kecamatan Jatinegara, mungkin Pak Andi bisa lebih memperkenalkan diri lah kepada Jabir Pemilih, mungkin dari aktivitas sehari-hari, kemudian di pemilu atau pilkada, tugasnya sebagai apa, tahun berapa aja, mungkin bisa diceritakan Pak Andi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Jabir Pemilih, saya perkenalkan, nama saya Andi Nurfiansyah dari Dukuh Karangsari, Desa Wodgali. Kebetulan saya di Dusun Karangsari atau di Desa Wodgali itu menjadi ketua KPPS dan mungkin salah satu ketua KPPS abadi. yang abadi, yang nantinya mungkin kedepannya juga akan bekerja bersama KPU untuk menjadi KPPS demi suksesnya pemilihan umum di Kabupaten Tegal terutama. Kemudian keseharian saya, alhamdulillah saya seorang ASN di lingkungan SD Negeri Wodgali 3, di mana setiap hari ya ketemunya dengan anak-anak gitu. Pengajar kelas berapa Pak? Kebetulan untuk saat ini saya mengajar kelas 2, jadi ya mungkin dari mengajar itulah saya bisa belajar bersabar, tidak hanya menghadapi anak-anak tapi juga menghadapi para Jabir Pemilih atau pemilih yang ada di Pedukan Karangsari.
Oke, Pak. Tadi kan sempat cerita nih KPPS Abadi ya. Ya. Dari tahun berapa ini, Pak? Tugas Ya, di KPPS? saya berarti anggota KPPS itu dari tahun 2009. Saat itu saya diajak oleh PPS untuk membantu di Petukan Karangsari menjadi anggota KPPS di sana. Dan alhamdulillah dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun terakhir 2024 itu selalu menjadi anggota KPPS. Selain KPPS mungkin pernah jadi pantalis juga, Pak. Biasanya kan mantan pantalis juga jadi KPPS nih. Ya, jadi untuk di Petukan Karangsari itu saya kebetulan juga menjadi pantarlih dari mulai dulu zamannya pantarlih, kemudian ada PPDP, kemudian dari menjadi pantarlih lagi itu selalu diikut sertakan. Jadi ini ya Pak, apa ya? Tadi ya seperti sebutannya ya, Abadi seperti itu ya. Ya, nih Pak Andi, saya kemarin kan sempat membuat apa ya, sebuah survei kecil-kecilan ya, survei kecil-kecilan kepada PPK, PPS, kemudian KPPS juga terkait dengan latar belakang, misalnya dari pendidikan, pekerjaan, kemudian juga motivasi nih menjadi ad hoc atau petugas ya. Jadi dari survei itu memang banyak nih yang menjadi petugas ad hoc itu profesinya adalah guru, ya baik itu guru SD, kemudian ada guru madrasah, kemudian juga ada yang ngajar di pondok juga, di Jatinegara juga. Nah, kemudian juga motivasinya bermacam-macam. Nah ini karena tadi ya ada kata-kata abadi ini, berarti kan ada kata-kata, ada gak bosan gitu ya. Sebetulnya motivasinya apa sih nih Pak Adi jadi ad hoc itu? Ya, yang jelas untuk motivasi kenapa saya mau menjadi KPPS yang mungkin boleh dibilang abadi tadi. Ya mungkin karena satu, karena saya juga menjadi seorang guru di situ dan mungkin kan anggapannya kalau menjadi guru itu semuanya mampu, Bu. Jadi mau pekerjaan apa saja pasti guru mesti bisa gitu kan. Makanya di situ saya ingin membuktikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Karangsari, bahwa menjadi guru itu juga selain guru juga bisa menjadi pekerjaan yang lain, menjadi pekerja yang lain. Contohnya seperti ini, menjadi anggota KPPS itu. Dan boleh dibilang ya kalau seorang guru itu juga mampu untuk bisa menjadi, atau kalau dulu kan kita itu kesulitannya itu di data ganda, Bu. Itu mungkin sebelum saya menjadi anggota KPPS tahun 2009 itu banyak di situ data-data pemilih itu yang ganda. Jadi umumnya beda nama tapi satu orang. Itu yang kadang dari teman-teman KPPS itu yang kesulitan itu di situ. Kemudian ketika saya mulai di KPPS itu saya coba untuk membetulkan lah, istilahnya membetulkan supaya data itu tidak ganda. Gitu. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan lokasi sulit nih, ya, Dusun Karangsari, Desa Wetgali, Kecamatan Jatinegara ini kan salah satu ya, salah satu lokasi sulit di Kabupaten Tegal nih. Mungkin ada nih Jakpir pemilih yang belum tahu bayangannya itu, maksudnya letaknya di mana, terus kenapa dinamakan salah satu lokasi yang sulit nih. Kalau saya kan kemarin sudah pernah nih, sudah pernah ke sana. Sudah tahu medannya, kemudian apa ya istilahnya sudah ada bayangan nih. Nah kalau Jakpir pemilih kan mungkin belum tahu semuanya nih, apa sih sebenarnya yang menjadikan Dusun Karangsari ini menjadi salah satu lokasi yang sulit. Mungkin dari segi geografisnya seperti apa, kemudian juga mungkin sinyal di sana itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan Pak Andi. Ya mungkin koreksi ya Bu, mungkin bukan salah satu daerah yang tersulit.
tapi satu-satunya yang tersulit mungkin. Satu-satunya Iya, di mungkin Kabupaten Tegal. di Kabupaten Tegal gitu, atau mungkin bahkan di Jawa Tengah gitu kan, karena memang akses di Petuan Karangsari itu memang yang boleh dibilang paling ekstrim, dimana ketika musim hujan itu tidak ada kendaraan yang mampu melewati Yang itu mampu semua. melewati, ya. Nah kebetulan juga setiap kali ada pemilu itu kok pas musim hujan gitu Dilarangnya loh. pas Kadang kan musim iya, hujan. kadang kita bingungnya gitu, kok pas musim hujan nggak nanti aja nunggu musim kemarau gitu kan. Seperti dulu ada waktu tahun 2009 Bu, kita belum mengenal atau belum tahu yang namanya mobil off-road gitu kan. Iya. Dulu ketika kita mau mengambil logistik pemilu itu kan kita harus ke balai desa dulu, belum diantarkan sampai ke TPS. Iya. Jadi kita harus pagi-pagi kita ambil ke KPU, ke balai desa, ke sekretariat TPS. Itu di situ nanti dibawanya itu digotong Bu, bisa digotong, dipikul itu bareng-bareng semua anggota KPPS. Butuh berapa jam itu Pak? Itu berarti untuk mengambil itu paling cepat itu setengah hari Bu. Setengah hari ya? Karena harus jalan kaki itu kan, dan itu jalan kakinya harus muter, karena kalau umpamanya kita potong jalan lewat sungai itu terlalu beresiko, takutnya kan pas dipikul itu tiba-tiba banjir gitu ya? Pas banjir atau mungkin jatuh ke air kan bisa malah rusak semua. Itu harus berputar. Nanti kemudian habis itu setelah sampai di TPS, nanti kemudian pelaksana, setelah pelaksana juga nanti kita antarkan lagi. Itu sama, biasanya kalau mengantarkan logistik pemilu atau mengembalikan ke sekretariat, itu yang paling ya kadang kalau boleh dibilang saya ngerasa paling gerentes Bu, karena kadang kita selesai pemilihan atau penghitungan itu biasanya sampai tengah malam. Sampai tengah malam sudah capek, sudah lelah, pikiran udah nggak karuan, harus mengembalikan lagi ke sekretariat itu. Dan caranya juga sama, harus jalan kaki dipikul tengah malam gitu kan, lewati hutan gitu kan. Kadang yang saya nggak habis pikir kok masih ada itu loh di Jawa Tengah daerah seperti ini. Ya kadang kan mikirnya ini Jawa Tengah loh, bukan di luar Jawa. Iya, kalau luar Jawa mungkin nggak masalah lah, istilahnya geografisnya seperti itu. Tapi ini di Pulau Jawa yang notabene kan menjadi inti pembangunan yang dekat dengan pusat pemerintahan itu kan. Nah itu kadang seperti itu, kok masih seperti ini itu kan. Kadang juga kalau melihat teman-teman KPPS gitu rasanya melasi gitu kan, kalau bahasa sini yang melasi temen kayak sudah capek, pusing tuh, harus mengembalikan lagi gitu kan. Dan alhamdulillahnya sampai tahun 2019 itu alhamdulillah dari KPU sudah memfasilitasi dari anggota KPPS cukup menunggu di TPS, nanti diantarkan oleh KPU. Gitu kan. Seperti kemarin ya, kita juga di pemilu 2024 dan pilkada kita juga menggunakan moda transportasi tadi? Pakai off-road ya. Iya itu kan, itu dari dulu juga saya mintakan selalu kalau ada pengusulan kepada PPS atau kepada PPK, kadang minta Mas, ya tolonglah khusus untuk Karangsari biar diantarkan, terus bagaimana caranya gitu kan. Nanti dari PPK atau KPU yang memikirkan, pokoknya biar anggota KPPS itu tidak bolak-balik untuk mengambil dan mengantarkan logistik pemilu, karena terutama kan pas mengantarkan Bu, yang saya anggap terlalu rawan gitu kan, karena di situ ada hasil dari pemilu gitu kan, hasil pencoblosan, takutnya kan di jalan kenapa-napa gitu kan, malah nantinya kita semua juga yang akan repot gitu kan. Itu kadang di situ. Iya, itu jadi tantangannya ya dari segi geografis, memang
jalan akses menuju Dusun Karangsari ini Iya. memang luar biasa, apalagi Jalan kalau yang musim paling- hujan ya. yang- Kemarin aja kita pakai mobil off-road juga, ada tim juga yang memakai sepeda motor itu. Sepeda motornya sepeda motor biasa yang laki-laki tuh ya, bukan yang bukan yang trail ya. Itu aja akhirnya nggak bisa sampai belat, itu harus didorong-dorong Nggak seperti bisa. itu. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu memang hujannya ini, maksudnya nggak pas malamnya hujan ya. Jadi kondisi jalan itu masih masih bisa dilalui, dan kita yang merasakan juga memang kanan kiri kita lihat misalnya ada banyak jurang seperti itu ya. Tapi karena mungkin yang bawa itu sudah biasa ya, jadi kan kita akhirnya yakin lah, kita naik itu juga yakin, maksudnya ini insya Allah ya aman lah seperti itu. Nah itu kan tadi ya kondisi geografis. Nah kemudian Pak Andi bisa diceritakan nggak, dengan kondisi geografis yang seperti itu, aksesnya agak sulit ya, bukan agak lagi tapi memang sulit ya. Kemudian juga sinyal di sana itu gimana Pak Andi? Nah itu Komunikasi untuk komunikasi. untuk saat ini kan mungkin dari KPU juga, selain dengan pelaporan yang tertulis kan juga ada yang pelaporan yang menggunakan aplikasi. Ya. Nah itu kadang kita kesulitan pas mengirimkannya Bu. Kadang mengirimkan kita sudah seperti kemarin tahun yang terakhir pemilu itu, kita sudah selesai jam 12 malam. Jam 12 malam sudah selesai semua. Tinggal nunggu yang aplikasi itu. Sirekapnya. Iya, sirekap itu. Kita tunggu, kita kirim dari mulai jam 12, jam 1 sampai jam 2 kita tunggu. Enggak kekirim-kirim sampai yang KPPS 3 kalau enggak ya yang pegang sirekap, sampai dia mungkin frustasi karena nggak tahu, karena sinyal atau mungkin HP-nya kan sampai HP minta di-upgrade, ganti pakai HP yang lain gitu kan. Cuma kan tidak bisa kita, karena aplikasi sudah masuk di HP itu kan. Akhirnya kita sabar sampai kita tunggu, mungkin ngantri servernya gitu kan untuk mengirim. Kita tunggu sampai subuh baru bisa. Itu subuh pun baru paling hanya dari yang laporan hasil pilpresnya, yang dari yang untuk legislatifnya kan belum semua, karena kan banyak juga yang antri ya, berarti antri masuknya ya, karena antri masuk. Sinyalnya memang ya masih ini ya. Iya, karena di situ kan sinyalnya kalau kami mengatakan sih sinyal subsidi gitu kan. Jadi ada istilah sinyal subsidi seperti itu ya. Sinyal melas ya. Karena mungkin kita juga harus berebut dengan sinyal-sinyal yang providernya mungkin yang lebih cepat gitu kan. Tapi ya dengan segala kekurangan itu ya alhamdulillah kita tidak pernah tidak pernah sampai terkendala yang sampai harus mengulang lagi yang menghadapi ya. Oke Pak Andi, nah dengan segala tantangan ya, ada nggak sih strategi yang dilakukan oleh KPPS di sana, atau mungkin juga teman-teman di sana, istilahnya antisipasi nih untuk hal-hal tadi misalnya cuaca dan lain-lain, biar istilahnya pada waktu pelaksanaan hari H itu berjalan lancar. Mungkin strateginya apa aja nih? Iya, biasanya kalau strategi itu biasanya kita pertama kita dari pemilihan anggota KPPS kita cari yang memang benar-benar istilahnya, kalau saya mengatakan sih para petarung gitu kan, yang dia pokoknya tidak peduli mau hujan badai mau apa, pokoknya tidak peduli, yang penting bagaimana caranya supaya mentalnya ya. Iya, supaya pelaksanaan pemilihan umum itu bisa terlaksana. Kadang juga kan kayak ketika kita sudah menjadi anggota KPPS itu kan ada yang namanya bintek. Nah, dan bintek itu kan kadang untuk jadwalnya kan bisa siang, bisa malam. Betul, kan ya. Kadang kalau pas kita ketemu pas malam hari kan ada bintek malam hari, posisinya lagi hujan gitu kan. Kadang kita juga kasihan juga kalau umpamanya harus harus mengajak semua anggota saya ke sana. Paling makanya kadang saya hanya pilih yang memang benar-benar nantinya dia yang menjadi yang inti dari
KPPS itu kan, contohnya kayak yang di bagian Sirekap itu kan, itu selalu saya ajak karena ada bagaimanapun juga dia juga salah satu urat nadinya supaya demi keberhasilan pencoblosan itu kan. Makanya kadang kalau malam berangkat tuh bagaimanapun caranya yuk pada mangkat gitu kan saya. Dari naik apa itu Pak kalau misalnya ada Kalau pintu itu? ada kemungkinan bisa naik motor, kita naik motor. Ya, tapi kalau tidak ada kira-kira motor tidak mampu ya kita jalan kaki sampai ke desa Taman Sari. Sampai desa ke Taman Sari, baru Nanti dari Taman Sari Sari kita nyewa motor di situ untuk ke Wadalinya, ke balai desa. Karena biasanya kan untuk untuk kegiatan itu kan biasanya terpusat di sekretariat di balai desa. Nah, itu makanya kadang ya kita mau nggak mau kita harus modal dulu gitu kan, harus modal dulu, nanti masalah hitung-hitungannya belakangan gitu kan. Yang penting bagaimana cara supaya pelaksanaan pemilihan itu bisa berjalan, karena dulu sebelum saya menjadi anggota KPPS tahun 2009 itu pernah ada cerita ini. Jadi di TPS Duku Karangsari itu ada menggunakan juga dari penduduk setempat. Cuma di situ kan untuk pelaksanaan ternyata bermasalah, dalam artian bermasalah laporannya dia tidak bisa membuat, ketuanya dari ketua KPPS-nya itu pasrah, tidak bisa membuat karena dia tidak mungkin ketika ada bintek dia tidak berangkat, atau mungkin karena memang dia tidak mengetahui caranya gitu kan, sampai pasrah gitu kan. Dan dari teman-teman KPPS yang dari TPS lain itu ketika di TPS Duku Karangsari itu menggunakan lagi penduduk lokal, itu kadang menjadi semacam tidak percaya. Ini nanti istilah kalau bahasa Tegal kan, bakalan kok mampu apa orang, kok pasrah maning kan, seperti itu. Ini mampu nggak orang-orang ini untuk mengadakan pemilihan sendiri gitu kan, mandiri. Makanya kata-kata itu yang kemudian menjadi salah satu motivasi saya, pokoknya bagaimanapun caranya supaya pemilihan di Pedukuhan Karangsari itu menggunakan penduduk lokal dan sukses gitu kan. Akhirnya saya dari situ mulai belajar dan saya benar-benar memilih, menyeleksi ketika ada pemilihan anggota KPPS. Saya benar-benar menyeleksi orang-orang mana yang saya anggap mampu gitu kan. Harus ada regenerasi. Iya, yang mampu. Makanya kan kadang kita buat ada generasi tua, ada generasi muda itu kan. Berarti dalam pemilihan itu mempertimbangkan juga ya pengalaman, mungkin dari generasi yang sudah tua, yang sudah berpengalaman, generasi muda mungkin untuk kayak pengetahuan terkait teknologinya, terus kan. Kalau yang muda mungkin lebih fresh tenaganya seperti itu ya. Iya, makanya kadang seperti itu kita buat seperti itu sampai alhamdulillah dari tahun 2009 sampai terakhir 2024 kita melaksanakan mandiri itu alhamdulillah tidak pernah terkendala sampai fatal gitu kan, alhamdulillah bisa berjalan terus gitu. Pak Andi ini asli Karangsari atau dari mana? Kalau saya aslinya dari Pangkah. Oh, dari Pangkah. Kebetulan istri yang orang berarti itu. menurut istri Pak? Iya, ikut istri. Numpang istri. Tapi betah ya Pak? Alhamdulillah, karena di sana mungkin sudah mendarah daging. Betul. Jadi ya apapun kondisinya ya. Betah nggak betah ya harus betah, karena bagaimana di situ udah tumpah darahnya anak-anak kan, makanya dan mungkin sampai nanti tua pun juga mungkin akan di situ kan, juga masih membantu juga dengan administrasi yang lain. Oke Pak Andi, ini Pak Andi ada nggak sih dari sekian pengalaman di selama menjadi Pantarlih, selama menjadi KPPS, ada nggak satu pengalaman atau satu cerita yang
kayaknya paling berkesan, mungkin apa paling membahagiakan atau paling mengharukan atau mungkin ada yang lucu kayak gitu, ada yang ini mungkin bisa disampaikan nih kepada Jabir Pemilih. Ya, untuk mungkin pengalaman yang membahagiakan dulu ya Bu. Iya. Pengalaman yang paling bahagia yang jelas H-1 sebelum pencoblosan, karena di situ kan biasanya honor kita turun Bu. Itu mungkin yang paling membahagiakan itu ketika Iya, honor turun honor kan. turun ya. Iya, jadi pokoknya bintek dan pas kita berangkat bintek itu sudah lupa karena kita ketup bayaran kan, pikirnya seperti itu kan. Dan mungkin juga banyak pengalaman yang sedih juga banyak Bu ya, diantaranya yang itu tadi ketika kita harus mengembalikan lagi logistik Iya. pemilu ke sekretariat. Kalau harus jalan kaki Iya, seperti itu ya. posisinya tengah malam dan anggota kita juga mungkin sudah kelelahan. Betul. Itu di situ kadang yang kadang bikin saya gerentes kan di situ lah, kapan istilahnya dari KPU atau mungkin pemerintah memikirkan kita gitu kan, dalam artian kalau dari pemerintah mungkin bisa memikirkan akses jalannya, atau mungkin dari KPU juga bisa memberikan mungkin bisa menjemput kita dengan mobil-mobil mobil off-road yang bisa sampai ke situ kan, kadang seperti itu. Kadang dulu waktu yang pertama kali 48 partai kalau nggak salah itu kita mengerjakan itu sampai dengan jam 4 pagi Bu. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu, dan jam 4 pagi kita harus mengembalikan lagi logistik ke sekretariat. Pas itu juga kita belum mengenal mobil off-road kan, jadi mau nggak mau kita harus jalan kaki. Nggak tidur berarti ya? Nggak ada yang tidur sama Nggak ada yang sekali tidur, Bu ya. ya. Terus mengembalikan, zaman dulu kan tahun 2014 atau tahun 2009 itu kan belum ada yang namanya senter kayak sekarang Bu. Jadi mereka hanya kita modeli senter yang pakai korek itu Bu, korek yang ada senternya pakai itu, dengan cahaya yang ala kadarnya gitu kan, berangkat untuk mengantarkan itu. Posisinya juga lagi hujan Ya, gerimis. itu masih ada binatang-binatang sama binatang buas. Ya mungkin kalau binatang buas mungkin masih, cuma kan karena kita juga berpikirnya ini tanggung jawab kita, kalau tidak kita yang mengantarkan mau siapa lagi gitu kan. Nah, pokoknya kita tidak berpikir yang macam-macam, semuanya kita jalan bareng-bareng kan. Pas itu juga kan ada 2 TPS, jadi sekitar 20-an orang sama Linmas dan juga dari kepolisian gitu kan, untuk mengawal. Jadi ada yang mengawal tetap. Iya, tetap ada yang mengawal gitu. Kita jalan sampai ke sekretariat itu kurang lebih jam 5 Bu. Jam 5:30, 6 itu baru kita sampai, karena kita dijemput juga di terakhir mobil bisa wis. Yang penting mobil bisa terakhir di mana nanti kita bawa ke situ kan. Bawa ke situ, dibawa ke sekretariat. Udah sampai situ saya lihat muka-muka lelah semua ini kan, dari malam, dari H-1 kemudian hari H sampai malamnya itu kan mereka tidak ada yang istirahat ya, karena kita kan biasanya kalau H-1 kita ambil logistik, nanti Penyiapan TPS ya. penyiapan TPS, kemudian malamnya kan kita tunggu. Kita tunggu, jaga. Iya, kita jaga bareng-bareng gitu kan. Jadi mereka jarang yang bisa tidur sampai nyenyak gitu kan. Tidur paling setengah jam, 1 jam gitu kan. Tidur aja Pak Yuper. Iya, ditambahi besoknya kita harus begadang dari pagi, harus benar-benar melaksanakan pemilihan umum itu biar sukses kan, biar lancar. Nah di situ nanti belum lagi kita bikin laporannya gitu kan. Nah yang bikin lama kan itu laporannya Bu, dulu 48 partai bikin laporannya, sampai ditambah di situ kan yang pegang laporan paling hanya ketua, hanya saya kan, dan nulis sendiri sampai hampir subuh baru bisa selesai. Dan yang bikin kita yang bikin saya lucu kan gini Bu, kadang ini saya ada di tengah hutan, jam 4 sudah selesai. Nah lihat yang lain sampai sana baru ada 4
4 TPS yang sudah selesai. Oh, yang dikirim ke ini yang dikirim ke PPS ke sekretariat iya, ya. kan? Lah, baru 4 TPS lah, yang lain kan di Jadi situ. termasuk cepat ya, Pak? Iya, makanya kan kita padahal di situ sudah buru-buru, ayo bagian cepat kan. Jangan-jangan ini udah telat gitu kan. Takutnya nanti di PPS sudah nungguin lama gitu kan. Sampai situ, lah kok baru 4 TPS yang sudah selesai gitu kan. Oh, berarti boleh dibilang ya, oh ternyata tim saya bisa diandalkan. Walaupun gitu kan. di tengah istilahnya keterbatasan, kesulitan dan lain-lain, ternyata masih tetap bisa bekerja optimal, maksimal itu seperti kan, itu ya, Pak. Iya, berarti saya kan makanya di situ, oh ternyata tim saya bisa diandalkan. Nanti suatu saat ada pemilihan umum lagi, ini bisa saya ambil lagi gitu kan. Itu harapannya kan seperti itu dulu waktu. Oke, Pak Andi nih, mungkin ada nggak nih istilahnya harapan mungkin kepada pemerintah daerah atau juga mungkin kepada masyarakat warga Dusun Karangsari juga, atau mungkin juga harapan pelaksanaan pemilu atau pilkada ke depan-depannya. Ya, kalau harapan dari saya selaku ketua KPPS ya Bu, kalau bisa sih kepada pemerintah daerah atau mungkin pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat itu bisa memberikan kami akses lah, gitu, akses yang layak, terutama jalan itu kan, karena bagaimanapun juga kan jalan itu menjadi akses yang sangat penting demi terlaksananya pemilihan umum itu supaya tidak terkendala gitu kan. Karena untuk pemilihan umum kan kita juga ada yang namanya logistik, dan logistik itu kan harus diantarkan sampai ke TPS. Makanya harapan saya itu semoga dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu bisa memberikan kami akses yang boleh dibilang yang layak lah gitu. Jadi kita ada pemilihan umum mengambil logistik, kita bisa mengambil sendiri gitu kan, tanpa harus susah-susah KPU mengirimkan ke sana dengan kendaraan off-road gitu kan. Itu harapan saya seperti itu. Dan kepada Jakpir pemilih ya, harapannya ayolah rame-rame kita sukseskan pemilihan di Kabupaten Tegal itu kan. Karena bagaimanapun juga boleh dibilang namanya pemilu itu kan memilih bapaknya ya Bu. Betul. Karena untuk pemimpin itu kan kita anggap sebagai bapak kita itu kan. Kalau tidak ke bapak kita mau minta ke siapa lagi? Makanya ayo bareng-bareng rame-rame kita sukseskan pemilu, dan jangan lupa pilihlah pemimpin yang terbaik gitu. Dan ini juga Jatinegara kan sampai sekarang masih menjadi ini secara keseluruhan ya, tingkat partisipasinya masih menjadi yang terendah nih Pak Andi di Kabupaten Tegal ya. Mungkin juga karena kondisi penduduk atau masyarakatnya banyak merantau juga ya. Iya, itu kendala kita memang seperti itu Bu. Kalau ini kita mengacu ke TPS saya Bu. Iya. Kalau di TPS saya itu kehadiran pemilih itu 100%. 100%. Tapi yang ada di situ. Yang ada di situ ya. Padahal yang ada di luar kan, yang perantauan itu kan kurang lebih sekitar 40%. 40%. Oh, berarti undangan pemberitahuan yang tidak terbagikan itu lumayan banyak, karena memang orangnya nggak ada di tempat ya. Tidak ada di tempat. Dan itu juga kita selalu woro-woro kepada terutama keluarga itu, orang-orang yang ada di perantauan. Kita sengaja tahan dulu Bu untuk undangan itu, kita tahan dulu. Nanti takutnya kan barangkali nanti orang itu pulang. Oh iya, ya kan? Biasanya kan kayak pemilu kan, kalau di tempat saya itu di Karangsari kan menjadi sebuah momen keluarga untuk berkumpul biasanya kan. Selain lebaran ya? Iya, selain lebaran kan biasanya mau pemilu biasanya pulang gitu kan. Takutnya seperti itu. Makanya kadang kita tahan dulu, nanti takutnya dia ada keluarganya yang pulang baru kita berikan itu kan.
Dan alhamdulillah kalau memang mereka pulang juga mereka mesti noblos semua ya. Karena kalau dari kami itu terutama dari tim keamanan, kalau ada pemilih kemudian belum nampak datang ke TPS, itu langsung datangi ke rumah, ayo berangkat noblos gitu kan. Berarti ada yang ini ya istilahnya, ada yang jemput bola, iya, woro-woro seperti itu ya. Iya, bahkan kadang kalau orang sakit yang dirawat di rumah itu ya Bu, tahun kemarin pemilihan kemarin ada satu, itu orang tua sedang sakit, itu tinggal satu orang itu yang belum ini. Terus kita tanya ke anaknya, Bu, ini orang tuanya mau noblos apa tidak gitu kan. Dia bilang pengen noblos tapi tidak kuat untuk jalan ke sini. Oh yaudah, kalau memang mau pengen noblos, akhirnya saya rembuk sama pengawas TPS, sama pengawas TPS sama saksi, gimana mau tetap kita jemput bola atau mau kita biarkan gitu kan. Akhirnya dari itu ya dijemput bola aja gitu kan. Oh yaudah, akhirnya kita datangi ke rumahnya. Petugas dan pengawas dan petugas, saksi ya. pengawas, saksi itu kita datangi ke rumahnya, dia suruh nyoblos di situ kan. Jadi memastikan setiap warga bisa menggunakan Iya, hak pilihnya. Iya, menggunakan hak pilihnya kan. Hak pilih itu kan yang menentukan pembangunan kedepannya itu kan. Oke Pak Andi, nih terima kasih ya sudah banyak bercerita. Nih yang terakhir nih Pak Andi, ada nggak sih harapan terkait honor? Iya, kalau boleh dibilang honor ya, kalau kita namanya pekerja ya Bu, mintanya honornya ya yang banyak gitu kan. Harapannya selalu ada peningkatan gitu kan. Selalu ada peningkatan. Iya, selalu ada peningkatan. Tapi juga untuk honor, kalau bisa kan jangan kita samaratakan di kota antara yang di desa. Berarti gitu kan. mungkin dari segi operasional ada perbedaan ya, untuk daerah-daerah yang sulit dengan mungkin daerah-daerah yang memang apa istilahnya yang mudah dijangkau dan lain-lain. Ya. Itu harapannya kan seperti itu. Jadi paling tidak supaya ketika kita memberikan honor kepada anggota kita kan utuh semua Bu, jadi tidak kemudian betul. Jadi honornya itu tidak kepakai misalkan kayak untuk kayak tadi ya, misalkan ada jalan nyewa apa dan lain-lain seperti itu. Kan kadang kan seperti itu kan. Itu juga dulu juga pernah seperti itu Bu, diberikan honor, berarti apa, ada honor untuk nyewa mobil kan. Ada BOP sih, operasional ya. Operasionalnya. Cuma kan dari operasional itu kan ternyata tidak mencukupi, masih kurang ya kan. Jadi ya mau tidak mau bagaimana caranya kalau anggota kita ini kita potong honornya kan yang jelas tidak mau Bu, dan kita juga menyalahi aturan kan. Makanya kadang ya mau nggak mau ketuanya yang harus berpikir gitu kan, dari mana ini harinya gitu. Ya ketua ya paling bisanya nanti ke PPS gitu kan, menyampaikannya ke PPS ya, biar dicari selain solusi seperti apa ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah desa. Iya, itu kan kadang seperti itu. Oke Pak Andi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing pengalaman, ngobrol-ngobrol, berbagi cerita. Tadi ya ada yang istilahnya apa, bahagia, ada yang grentes seperti itu kepada Jakpir Pemilih. Jakpir Pemilih, demikian tadi obrolan hangat kita di podcast KPU Kabupaten Tegal bersama Ketua KPPS dari Dusun Karangsari, Desa Wotgali, Kecamatan Jatinegara pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi untuk Jakpir Pemilih dan juga menjadi bahan evaluasi dan juga pembelajaran untuk pelaksanaan pemilu atau pilkada selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu follow, likes, dan komen di akun medsos KPU Kabupaten Tegal. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.